Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan pelajaran IPS dengan Ibu Harumi pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2020. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian masih semangat, sehat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Baiklah anak-anak, sebelum kalian melakukan pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kalian persiapkan alat-alat untuk belajar. Yang pertama, buku paket IPS, buku tulis, kemudian HP-nya jangan lupa dicas, dan cemilan juga boleh. Baiklah, kemarin kita sudah mempelajari tentang letak geografis, letak astronomis, letak geologis Indonesia secara singkat ya. Nanti kita akan ulangi lagi sedikit. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan pengamatan dan identifikasi peta, kamu nanti dapat menunjukkan komponen-komponen peta secara tepat. Kemudian apa yang akan kita pelajari pada pada materi tentang manusia, ruang, dan lingkungan. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Kemudian, di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kemudian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia. Selanjutnya, kita juga mempelajari kondisi alam Indonesia. Dan terakhir adalah perubahan akibat interaksi antar ruang. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan mulai materi pada pagi hari ini. Nanti kita akan mempelajari tentang peta, beserta pengertian, jenis, dan komponen peta, kemudian mengetahui letak dan posisi Indonesia melalui peta, kemudian pengaruh posisi Indonesia terhadap kehidupan. Selanjutnya, kita langsung ke pengertian peta. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi di bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu yang dilihat dari atas dan dilengkapi simbol sebagai penjelas. Jadi, itu adalah pengertian peta, meskipun ada beberapa pengertian yang lain, setidaknya nanti kalian bisa membaca. Oh iya, kalian juga jangan lupa buka buku paket IPS-nya ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta nanti ada berbagai macam, ada berdasarkan skalanya, berdasarkan isinya, dan berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah jenis peta berdasarkan skalanya. Ada peta teknik atau kadaster, yaitu peta dengan skala 1:100 sampai 1:5000. Selanjutnya, peta skala besar, yaitu peta dengan skala 1:5000 sampai 1:250.000. Peta skala sedang, yaitu peta dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000.
peta skala kecil, yaitu peta dengan skala 1/500.000 sampai 1/1 juta. Yang terakhir adalah peta geografis, yaitu peta dengan skala 1/1 juta ke atas. Selanjutnya, jenis peta berdasarkan isinya. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan semua kenampakan secara umum. Ya. Yang termasuk peta umum di sini adalah ada peta topografi, peta yang berskala besar, kemudian peta korografi, peta umum berskala sedang, dan peta dunia, yaitu peta umum berskala kecil. Selanjutnya adalah jenis peta berdasarkan tujuannya. Ada peta pendidikan, ya. Contohnya peta lokasi sekolah SMP, SMA, dan sebagainya. Kemudian ada peta ilmu pengetahuan. Ada peta arah angin, peta penduduk, ya. Kemudian ada peta informasi. Contohnya peta pusat perbelanjaan. Peta turis, ini contohnya pasti adalah peta untuk rute kendaraan, rute bis, dan sebagainya. Kemudian peta navigasi, ini biasanya peta untuk penerbangan. Peta untuk penerbangan. Peta aplikasi. Peta aplikasi itu penggunaannya pada penggunaan curah hujan. Kemudian peta perencanaan itu adalah peta perumahan, peta pertambangan, dan sebagainya. Itu ya anak-anak. Selanjutnya, tentang unsur-unsur peta. Di situ kalian bisa melihat ada peta Indonesia, ada judul, garis koordinat, lambang orientasi, simbol, skala, garis tepi, legenda, dan sumber peta. Baiklah, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Kemudian skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Orientasi atau penunjuk arah ditunjukkan oleh simbol yang berbentuk panah yang bervariasi. Ini gambarnya ya anak-anak ya. Jadi ada yang berbentuk panah biasa, ada yang berbentuk panah berbagai sudut. Itu adalah orientasi atau penunjuk arah. Tapi semuanya bermuara dari arah utara semuanya. Kemudian simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang ada di peta. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Selanjutnya, garis tepi peta merupakan garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomi secara beraturan dan benar pada peta. Inset adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Biasanya itu ada dalam kotak kecil di bawah peta. Selanjutnya garis koordinat. Garis koordinat biasanya terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat sampai ke timur atau dari arah timur ke barat, sedangkan garis bujur adalah garis yang membujur dari arah utara sampai ke selatan atau sebaliknya, selatan ke utara. Baiklah, sekarang kita lihat letak geografis Indonesia dilihat dari peta.
Letak geografis Indonesia ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruhnya, posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Indonesia berada di persimpangan lalu lintas dunia. Kemudian, letak astronomis Indonesia dilihat dari peta. Letak astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Akibat dari letak astronomis ini, Indonesia berada di kawasan tropis, sehingga Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Selain itu, terjadi 2 kali pergantian musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Akibat selanjutnya adalah Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, flora fauna yang sangat beragam. Pengaruh yang lainnya adalah Indonesia memiliki perbedaan daerah waktu menjadi 3 daerah waktu, yaitu Indonesia bagian timur WIT, kemudian waktu Indonesia bagian barat WIB, dan waktu Indonesia bagian tengah WITA. Selanjutnya, letak geologis Indonesia dilihat dari peta. Letak geologis adalah letak suatu wilayah melihat keadaan geologinya. Berdasarkan keadaan geologinya, Indonesia dikategorikan menjadi 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, daerah dangkalan Sahul, daerah antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Kemudian apa pengaruhnya? Pengaruh letak geologis Indonesia adalah Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Kemudian, Laut Indonesia bagian barat dan Indonesia timur dangkal, sedangkan di Indonesia tengah lautnya dalam. Yang ketiga, Indonesia menyimpan banyak barang tambang mineral. Selanjutnya, wilayah Indonesia termasuk daerah yang labil dan sering mengalami gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kemudian pegunungan di Indonesia merupakan rangkaian pegunungan muda sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Harumi, semoga bisa membantu kalian. Apabila kalian kurang paham, bisa menghubungi Bu Harumi atau kalian bisa membaca buku paket IPS kelas 7. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.